Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ulfa dengan NIM 2011604095. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan metode ceramah dengan materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan ke zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuan umum saya, yaitu saya akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau bisa disebut juga PHBS, agar Bapak atau Ibu mampu memahami dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Naila Ulfa dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, untuk waktunya akan memakan waktu sekitar 7-8 menit. Baik, pertama langsung saja kita ke pengertian PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah kumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakatnya. Jadi, PHBS adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakatnya. Baik, selanjutnya kita ke bidang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu ada bidang kebersihan perorangan, seperti cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun, mandi minimal 2 kali sehari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada bidang gizi, yaitu seperti makan sayur dan buah tiap hari, mengonsumsi garam beriodium, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap bulan, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke bidang counseling, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan jamban. Selanjutnya kita ke manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Manfaat dari PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini diantaranya yang pertama yaitu setiap rumah tangga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Yang kedua yaitu rumah tangga sehat dapat meningkatkan produktivitasnya kerja anggota keluarga. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkannya kesehatan anggota rumah tangga, maka biaya yang tadinya dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi seperti biaya pendidikan dan usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. Selanjutnya yaitu salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah kabupaten atau kota di bidang kesehatan.
Dan yang kelima yaitu dapat meningkatkan citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain. Baik, selanjutnya kita ke indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Mengacu pada pengertian perilaku sehat, indikator ditetapkan berdasarkan area atau wilayah. Yang pertama yaitu ada indikator nasional. Ditetapkan 3 indikator yaitu yang pertama persentase penduduk tidak merokok, yang kedua persentase penduduk yang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang ketiga yaitu persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Alasan dipilihnya ketiga indikator tersebut berdasarkan isu global dan regional, Mega Country Health Promotion Network, Health ASEAN Lifestyles. Seperti merokok telah menjadi isu global karena selain mengakibatkan penyakit seperti jantung dan kanker paru-paru, juga disinyalir menjadi entry point. Untuk narkoba, pola makan yang buruk akan berakibat buruk pada semua golongan umur. Bila terjadi pada usia balita, akan menjadikan generasi yang lemah atau generasi yang hilang di kemudian hari. Bagi usia produktif, akan mengakibatkan produktivitas menurun. Kurang aktivitas fisik dan olahraga mengakibatkan metabolisme tubuh terganggu. Apabila berlangsung lama, akan menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tiap tatanan. Indikator tatanan sehat terdiri dari indikator perilaku dan indikator lingkungan di 5 tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, tatanan sekolah, dan tatanan institusi kesehatan. Baik, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tatanan tempat umum. PHBS di tempat-tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang ber-PHBS atau berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita ke PHBS di tempat ibadah. Yang pertama, kita dapat menggunakan air yang bersih, menggunakan jamban, dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, selanjutnya kita ke jenis perilaku hidup sehat terhadap diri sendiri. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, yang pertama itu ada mandi. Mandi menggunakan sabun mandi dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit, menjaga penyakit kulit atau gatal-gatal, menghilangkan bau badan, dan mencuci rambut. Dilakukan 2 kali seminggu menggunakan sampo, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. Baik, selanjutnya yaitu membersihkan hidung. Di sini kita dapat membersihkan lubang hidung pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan untuk bernafas. Selanjutnya yaitu kita gosok gigi. Dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur di malam hari. Gosok gigi ini bertujuan untuk yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencegah kerusakan pada gigi dan gusi, dan mencegah bau mulut yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu kesehatan mata. Untuk kesehatan mata perlu diperhatikan cahaya pada setiap membaca, di mana cahaya harus cukup terang. Dan jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris itu minimal 30 cm. Yang dibaca juga tidak boleh bergerak atau bergoyang.
Membaca tidak boleh sambil tiduran. Baik, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Cuci tangan dapat dilakukan pada saat sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur, sebelum dan memegang benda-benda kotor, dan setelah pulang dari bepergian. Selanjutnya kita memotong kuku. Dilakukan minimal 1 kali seminggu dengan tujuan untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui tangan saat makan, misalnya cacingan, mencret, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mencegah luka akibat garukan kuku. Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengkorek hidung dengan jari atau kuku tangan yang kotor. Tidak dapat memasukkan jari ke mulut atau menggigiti kuku. Selanjutnya kita kepakai alas kaki. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, anak-anak terkadang dalam bermain tidak menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam. Juga mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Selanjutnya kita ke kebersihan pakaian. Pakaian dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti dalam setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang diakibatkan pakaian basah atau kotor. Baik, yang terakhir yaitu belajar makan sehat. Makan adalah kebutuhan pokok setiap orang. Makan sebaiknya 3 kali sehari dengan menu yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan susu. Makan pagi atau sarapan sangat penting setiap hari. Guna menjadi sumber tenaga kita pada siang harinya. Perlu diingat juga untuk menghindari jajan sembarangan karena kebersihan dari makanan yang dijual tidak terjamin dan mungkin dapat menyebabkan penyakit seperti sakit perut, diare, muntah, dan lain-lain. Sebelum saya akhiri, kita dapat menyimak video ini terlebih dahulu. Halo sahabat Dikbud, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Mah, Pah, Kak Reno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih. Pagi Rani. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagas tidur dulu ah. Dadah sahabat Dikbud. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu serta teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.